Salam bagi kita semua, selamat datang kembali di channel YouTube kita, channel Raimet 13. Untuk video kita kali ini, kita akan mempelajari matematika wajib kelas 12, yaitu mengenai kaidah pencacahan. Nah, pada kaidah pencacahan ini ada 3 subtopik yang kita bahas, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan pengisian tempat atau filling slot. Jadi di sini kita akan mempelajari definisi dan contoh soalnya ya. Jadi untuk kita semua, jangan di skip video ini. Mari sama-sama kita belajar bersama Raimet 13. Kaidah pencacahan. Definisinya. Aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Aturan. Berarti pada kaidah pencacahan ini harus kita pahami beberapa aturan ya. Nah, untuk menentukan banyaknya kemungkinan terjadi pada kejadian tersebut. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Di mana aturan penjumlahan ini adalah kita misalkan terdapat n peristiwa, di mana peristiwanya adalah peristiwa yang saling lepas. Jadi kalau dikatakan peristiwa saling lepas, berarti peristiwa pertama dengan peristiwa kedua tidak berpengaruh atau peristiwa tersebut tidak bisa terjadi secara bersamaan ya. Ingat, kata kunci pada aturan penjumlahan ini adalah kita lihat peristiwanya. Peristiwanya adalah peristiwa yang tidak terjadi secara bersamaan. Oke, kita buat di sini pemisalan. Kita misalkan K1, di mana K1 ini merupakan banyak cara, berarti sudah terjadi dia ya, banyak cara pada peristiwa pertama. Nah, kita lanjutkan untuk K2-nya. K2-nya merupakan banyak cara pada peristiwa kedua. Dan K3 banyak cara pada peristiwa ketiga ya. Sampai dengan Kn, yaitu Kn adalah banyak cara pada peristiwa Kn. Begitu selanjutnya. Jadi, untuk menentukan berapa banyak kemungkinan terjadi pada kejadian tersebut, yaitu kita jumlahkan saja ya antara K1, K2 ditambah dengan K3 sampai dengan Kn. Nah, jadi kita harus memahami ya pada peristiwa kejadiannya. Jadi kalau kejadiannya tidak mempengaruhi terhadap kejadian yang lain, dan misalkanlah ada kejadian yang pertama, dia tidak mempengaruhi terhadap kejadian yang lain, maka banyak kejadian yang mungkin terjadi adalah kejadian pertama dijumlah dengan kejadian yang kedua. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kata kunci pada aturan penjumlahan ini adalah biasanya digunakan dengan kata penghubung. Yaitu kata penghubungnya adalah, kita tuliskan di sini, kata penghubungnya adalah kata atau. Nah, kata atau pada soal ya, kata atau. Jadi untuk memudahkan kita, kalau ada kata atau berarti kita gunakan aturan penjumlahan. Nah, langsung saja kita buat di sini contoh soalnya. Gimana sih peristiwa yang saling lepas itu? Kita buat di sini contohnya adalah Fauzia memiliki 3 mobil, 4 sepeda motor, dan 1 sepeda. Jadi banyak cara Fauzia pergi ke sekolah dengan kendaraannya adalah oke. Nah, kalau kita lihat kejadian ini tentu kejadian yang saling lepas ya. Yang saling lepas. Artinya kejadian pertama selesai, dia tidak mempengaruhi dengan kejadian yang kedua sampai dengan kejadian misalnya ini kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga. Nah, untuk kejadian pertama ada 3 pilihan. Kejadian kedua ada 4 pilihan, dan kejadian ketiga ada 1 pilihan. Di mana kejadian ini tidak boleh terjadi sekaligus. Tentu si Fauzia tidak boleh menggunakan mobil, sepeda motor, dan sepeda secara bersamaan. Maka banyak cara Fauzia pergi ke sekolah dengan kendaraannya adalah mobil ditambah sepeda motor ditambah sepeda. Mobilnya sebanyak 3, sepeda motornya sebanyak 4,
dan sepedanya sebanyak 1. Maka banyak caranya adalah 8 cara. Oke, inilah aturan penjumlahan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu aturan kedua. Di mana aturan kedua ini adalah aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini adalah peristiwa yang mempengaruhi peristiwa yang lain. Misalnya peristiwa pertama mempengaruhi peristiwa kedua sampai dengan peristiwa ke N. Kita buat di sini definisinya adalah jika terdapat N unsur yang tersedia, di mana K1 banyak cara untuk menyusun unsur pertama. Jadi kejadian pertama sudah selesai, tetapi kejadian kedua dipengaruhi oleh kejadian pertama. Nah, di sini kita buat ya, K2 merupakan banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun. Oke, K3 banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun dan seterusnya. Sampai dengan Kn, yaitu banyak cara untuk menyusun unsur Kn setelah objek Kn dikurang 1 unsur sebelumnya tersusun. Maka banyak cara untuk menyusun N unsur yang tersedia adalah unsur pertama dikali unsur kedua dikali unsur ketiga dikali dengan unsur Kn. Artinya di sini catatan yang paling penting yang kita pahami dan harus kita pahami adalah peristiwa yang mempengaruhi peristiwa yang lain. Berarti kejadian ini merupakan kejadian yang tidak saling lepas atau kejadian yang bisa terjadi sekaligus. Sekaligus ya. Dan kata kuncinya adalah kata penghubung dan. Oke, kata penghubung dan ya. Langsung saja kita buat sini kata penghubung dan. Langsung saja kita lihat contohnya. Contoh soal. Jepangnya mempunyai 10 kemeja dan 5 celana. Berapa banyak cara memasangkan kemeja dan celana? Oke, kita jawab di sini ya. Banyak cara digunakan si Jepangnya untuk memasangkan kemeja dan celananya adalah kemeja dikali celana. Itu sebanyak 10 dikali 5 sama dengan 50 cara untuk memasangkan kemeja dan celananya. Selanjutnya kita bahas mengenai aturan yang ketiga, yaitu aturan pengisian tempat atau filling slot, di mana aturan pengisian tempat ini merupakan penjabaran daripada aturan perkalian. Nah, jadi langsung saja kita buat di sini contoh soalnya ya. Contoh soalnya adalah dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan. Maka tentukanlah yang pertama, banyak bilangan tersebut. Yang kedua, banyak bilangan yang lebih kecil dari 400. Dan yang ketiga, banyak bilangan yang ganjil. Oke, langsung saja kita jawab di sini ya. Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita perhatikan kembali soal yang ada. Nah, di sini dikatakan ada angka-angka sebanyak berapa ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Oke, ada 6 angka ya. Atau 6 anggota lah. Akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka. Nah, atas 3 angka. Maka tempat yang harus kita sediakan adalah 3 tempat. Nah, 3 tempat ini kita sediakan. Kita buat di sini tempat pertama, di sini tempat kedua, dan di sini tempat ketiga. Dan selanjutnya di soal dikatakan harus berlainan. Berarti dia tidak boleh berulang ya. Misalnya kita isi tempat pertama adalah angka 2. Di tempat kedua angka 2 lagi, di tempat ketiga angka 2 lagi. Ini tidak boleh. Nah, tidak boleh ya. Maka dia harus berlainan.
Nah, untuk tempat pertama, banyaknya anggota atau jumlah yang kita isi di sini sebanyak berapa? Ya, tentu banyak angka pada soal tersebut, yaitu sebanyak 6. Maka di sini 6 anggota. Ya, bisa saja 2, 3, ataupun sampai dengan 9. Nah, untuk tempat kedua, kalaulah salah satu anggota, yaitu sebanyak 6 ini, diisi satu atau salah satunya, dia tidak boleh lagi mengisi ke tempat kedua. Maka 6 dikurang 1, sehingga di sini sebanyak 5 anggota. Begitu juga tempat ketiga, sebanyak 4. Nah, itu dia ya. Maka tinggal kita kalikan saja. 6 dikali 5 dikali 4. Maka banyak bilangannya adalah 120 bilangan. Nah, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya untuk bagian B. Kita buat saja di sini bagian B-nya. Untuk bagian B dikatakan banyak bilangan yang lebih kecil dari 400. Kecil 400. Oke, kita buat tempatnya ada 3. Oke, berarti tempat pertama ratusan, tempat kedua puluhan, dan tempat ketiga satuan. Nah, di tempat pertama atau tempat ratusan ini, karena kata kuncinya kurang dari 400, maka berapa banyak anggota untuk mengisi tempat pertama pada ratusan ini? Kita lihat di sini. Oh, berarti ada 2, yaitu 2 dan 3. Berarti sebanyak 2 anggota, yaitu 2 dan 3. Nah, kalau salah satu anggota pada ratusan ini sudah diisi di tempat ratusan, maka di tempat puluhannya tidak boleh. Maka banyak anggotanya dikurang 1, sehingga di sini sebanyak 5. Begitu juga di sini sebanyak 4. Maka banyak bilangan yang lebih kecil dari 400 adalah 2 dikali 5 dikali 4 sama dengan 40 bilangan. Mudah ya. Selanjutnya bagian C. Pertanyaan C masuknya ya. Nah, pertanyaan C dikatakan adalah tentukanlah banyak bilangan yang ganjil. Nah, kita isi lagi 3 tempat ya. 3 tempat di sini. Nah, tempat ratusan, tempat puluhan, tempat satuan. Oke, itu dia. Bilangan bisa diketahui apakah bilangan itu ganjil atau genap dari satuannya ya, satuannya. Maka tempat yang pertama kita isi adalah di satuannya. Nah, di sini kita isi ya. Nah, berapa banyak anggota yang bisa diisi di tempat satuan ini? Kita lihat ketentuannya. Dikatakan ganjil. Nah, ganjil bisa diketahui dari angka satuannya ya. Ganjil sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4. Maka tempat satuannya sebanyak 4 anggota, yaitu si 3, si 5, si 7, dan si 9. Nah, tempat ratusannya, jika sudah salah satu diisi pada tempat satuan, maka di tempat ratusannya berkurang. Maka di sini sebanyak 5. Nah, kurang lagi 1, maka sebanyak 4. Maka banyak bilangan yang ganjil pada soal sebanyak 5 dikali 4 dikali 4 sebanyak 80 bilangan. Oke, mudah dipahami ya. Nah, inilah materi singkat pada kaidah pencacahan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang ada ya pada aturan penjumlahan, aturan perkalian, ataupun aturan pengisian tempat atau filling slot. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya channel Raimet 13. Salam dari kita, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat.